Hari ini juga kita akan menemukan kitab Mika dan teksnya pasal 3. Hari ini juga sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-7. Para pemimpin Israel berbuat dosa. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya melonong karena uang. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Paragraf yang kedua, ayat 8-12. Tetapi Nabi Mika penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Dia untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Sekalipun mereka berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita? Pasti Sion, Yerusalem, dan Bait Suci akan menjadi timbuhan puing. Kesimpulannya begitu. Nabi berkata tentang dosa pemimpin-pemimpin Israel dengan kata-kata sangat jelas. Para pemimpin yang harus menjaga keadilan itu membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka melobek kulit dari tubuh bangsa dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka hanya mementingkan perut dan mulut sendiri. Nabi-nabi menyuruhkan damai pada saat mendapat sesuatu untuk dikunyah. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu, hanya menyatakan perang. Imam-imam menjadi pengajar untuk bayaran, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Namun ini sungguh bohong. Sehingga Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Hari akan menjadi malam bagi nabi-nabi, tanpa penglihatan, tanpa tenungan. Mereka akan mendapat malu dan akan tersipu-sipu. Sion, Yerusalem, akan dibajak seperti ladang dan menjadi timbunan puing. Ajaran tentang Allah. Pertama, sekalipun kaum Israel berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Kedua, Tuhan memberi kekuatan, keadilan, dan keperkasaan kepada Nabi Mika untuk memberitakan peringatan Tuhan kepada kaum Israel. Ketiga, kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, Ia akan menghukum mereka sampai menjadi timbunan puing. Ajaran bagi kita. Pertama, para pemimpin Israel berbuat dosa. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kedua, para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Mereka menyuruhkan damai pada saat mendapat sesuatu untuk dikunyah. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, hanya menyatakan perang. Ketiga, tetapi Nabi Mika penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Pentingnya ini, semua malapetaka akan datang karena perbuatan yang jahat para pemimpin. Pada zaman Israel ya karena para pemimpin Israel. Namun zaman sekarang pun juga karena banyak pemimpin yang jahat. Lagiannya juga akan temukan malapetaka. Sehingga aplikasinya, pertama, berdoa untuk pemimpin sosial dan politik supaya mereka membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Sebenarnya harus begitu. Dulu
Memimpin Israel yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Sebenarnya zaman ini juga banyak pemimpinnya begitu. Namun kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka berubah. Kedua, berdoa untuk pengadilan yang adil, pengajaran yang benar dan baik. Ketiga, introspeksi diri tentang pelayanan sendiri dan memberitakan firman yang murni dengan kekuatan, keadilan, dan keperkasaan dari Tuhan. PR praktiknya demikian itu aja. Sediakan persekutuan doa untuk pemimpin-pemimpin Indonesia supaya mereka bertobat dan melayani untuk rakyat Indonesia dengan baik dan bertobat, hal yang menjadi sesuatu untuk perut dan mulut, seperti nabi-nabi palsu. Kita seorang hamba Tuhan juga kadang mohon maaf ya, juga pasti kita memberkati kepada orang-orang yang isikan mulut kita, namun tidak mengisikan sesuatu, kita tidak memberkati mereka, hanya biasa-biasa saja. Pasti ada ini, namun jangan itu. Harus bertobat dan harus kita melayani untuk semua jemaat. Ya, hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati saudara-saudara.